Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi Pak. Nah, dan telapak budaya yang berjudul Kontraben yang rilis pada tahun 2012, dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film dibuka dengan memperlihatkan aksi penggerebekan sebuah kapal kargo di perairan Selat oleh pihak Badan Bea Cukai, di mana di kapal itu terdapat seorang penyelundup narkoba bernama Andy yang tentu saja panik melihat polisi, dan karena tidak tahu harus berbuat apa, Andy pun tanpa pikir panjang langsung membuang tas yang berisi narkoba itu ke dalam air, sehingga setelah bebas dari pengepungan, Andy dan satu temannya pun menemui bos mereka bernama Briggs untuk minta maaf. Mendengar Andy berkata jika ia terpaksa harus membuang paket mereka, Briggs pun langsung masuk ke dalam mobilnya, yang lalu dengan beringas menabrak mobilnya Andy hingga terjepit di tiang listrik. Dimana di tempat lain kita pun akan dibawa ke sepasang suami istri, yaitu Chris dan Kate yang adalah kakaknya Andy sendiri, yang kala itu sedang menghadiri pesta pernikahan teman mereka bernama Denny. Hey, what's up, boy? Hey, Chris. Ketika ingin memesan minuman di bar, Chris pun kemudian dihampiri oleh seorang pria paruh baya bernama Jim, yang merupakan rekan ayahnya Chris dulu saat masih menjabat sebagai seorang nahkoda kapal. Sehingga Jim yang tahu jika Chris adalah seorang legenda penyelundup handal, ia pun berniat mengajak Chris untuk berbisnis lagi. Namun karena si Mamang sudah meninggalkan profesinya itu, ia pun menolak dan ingin hidup damai saja. Tak lama Kate pun mendapat sebuah panggilan dari rumah sakit yang mengabari akan kondisi Andy adiknya, sehingga mendengar itu Chris, Kate, dan satu sahabatnya mereka yaitu Sebastian pun bergegas menuju rumah sakit, dimana karena berada di bawah tekanan sang kakak, Andy pun akhirnya terpaksa jujur dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan karena aksinya itu, nyawa Andy pun kini terancam jika tidak mengganti 5 kilo narkoba yang sebelumnya ia buang. There's a lot of stuff for 10 Briggs. I can't believe you did that. Security put the system in? That's right. Sibuk dengan kerjaannya sekarang yaitu seorang petugas CCTV, Chris pun dapat info dari Sebastian jika Briggs kini sedang ada di bar. Yang mendengar itu, Mamang pun langsung menemui Briggs dengan niat ingin mencoba bernegosiasi. Namun meskipun merasa segan dan menghormati kepada legenda penyelundup, Briggs pun tetap bersikeras menagih kerugiannya dan menganggap jika Chris kini telah berhutang padanya akibat kelalaian Andy sang adik ipar. This ain't your world anymore, man. I liked your brother. Berhubung hutang yang harus dilunasi jumlahnya sangat besar, Mamang Chris pun lalu menemui Sebastian untuk minta pendapat. Yang di sini Sebastian pun menyarankan jika satu-satunya cara adalah dengan kembali jadi penyelundup narkoba lagi. Namun karena si Mamang tidak mau membahayakan keluarganya, ia pun menolak dan tidak mau sampai di penjara. Yang karena tidak mendapatkan solusi apapun, Mamang Chris pun kemudian pergi dari tempat itu. What the hell happened? I'm not coming back. Kembali ke rumah besok paginya, Chris pun terkejut melihat Andy sibuk mengemasi barang-barangnya sambil ketakutan, yang lalu menjelaskan jika Walter temannya sudah dibunuh oleh Briggs dan ia harus kabur jika tidak mau bernasib sama. Namun karena tahu jika Andy kabur, maka sasaran selanjutnya adalah Kate dan anak-anak. Chris pun marah dan melarangnya, yang kemudian berjanji jika ia akan menyelesaikan masalah ini, namun Andy harus menuruti perkataannya. You put your sister and the boys in this shit? Dengan mengantongi sebuah pistol, Mamang pun pergi ke rumah Briggs dan dengan baik-baik minta diberikan waktu 1 bulan. Namun Briggs menolak dan hanya memberinya waktu 2 minggu untuk melunasi semua kerugiannya, dimana akibat dengan songong mengancam jika uangnya tidak kembali maka Kate dan anak-anak Chris akan si Briggs celakai. Sehingga jangan salahkan Haji Burhan penjual beras di depan komplek jika si Mamang Chris memberutal. Inside. It's okay, sweetie. What the f you looking at?
Tak punya pilihan lagi, Chris pun terpaksa minta izin kepada istri untuk sekali lagi melakukan pekerjaannya dulu, yang lalu minta bantuan kepada sang ayah di penjara untuk memasukkannya ke daftar nahkoda sebuah kapal kargo. Sehingga saat sudah mengantongi tiket, Mamang Chris pun lalu mendatangi Sebastian minta disiapkan semua kebutuhan misi, dan kemudian mencari daftar rekan tim mereka untuk menyelundupkan uang palsu dari Panama. Olaf, solid. We need somebody in the engine room. He's a horrible chef, but he's great on runs. Hey, I got your message. 4 times as much. Beres mendapatkan tim, Chris pun menghubungi Edwin di Panama untuk menyiapkan uang palsu selundupan, dan setelah itu ia pun memesan sebuah kontainer dengan nama pemilik samaran yaitu Lakoski. Sehingga setelah hari eksekusi tiba, Chris dan Andy pun naik ke kapal itu dengan membawa $3 juta di balik bajunya, yang uang tersebut direncanakan akan digunakan untuk membeli uang palsu kepada Edwin. Keep an eye out. Tiba di ruang makan, Chris pun menemui rekan penyelundup mereka yaitu Olaf si teknisi dan Tarik si tukang masak. Namun tak lama kapten kapal itu pun datang bernama Kapten Cam yang tidak menyukai akan keberadaan Chris, karena ia tahu jika Chris sering membuat masalah, sehingga kapten pun menurunkan jabatannya jadi tukang bersih-bersih saja. Dan ketika bertugas saat si kapten lengah, Chris pun berhasil mencuri poster denah kapal tersebut. Setelah mendapatkan denah kapal, Mamang pun memilih satu spot dan membuat sebuah ruangan rahasia untuk uang palsu, yang kemudian Mamang pun menjelaskan rencananya kepada tim dan menunjukkan ruangan yang tadi ia buat, di mana Briggs yang di tempat lain ia pun terlihat mendatangi Cat dan mengobrak-abrik isi rumahnya, yang mengancam jika Chris tidak bisa mengganti uangnya tepat waktu maka Cat dan anak-anak akan ia habisi. Beruntung Cat di sini punya mental baja yang lalu menceritakan penyerangan itu kepada suaminya, dan agar anak istrinya aman, Mamang pun kemudian meminta Cat untuk segera menghubungi Sebastian. Dimana melihat situasi ini, Sebastian pun menyarankan agar Cat dan anak-anak tinggal sementara di rumahnya saja, supaya mereka semua terhindar dari bahaya hingga Chris kembali dari pekerjaannya. Phone on you. I love you. Go ahead. Perlu waktu tambahan untuk melakukan transaksi ketika berlabuh, Olaf pun disuruh mensabotase mesin kapal, dan benar saja kapal itu pun melaju tidak mau berhenti hingga menabrak dermaga dan mengalami kerusakan, dimana dengan bergegas Denny beserta Chris pun turun dari kapal itu untuk menuju tempatnya Edwin, yang ketika sampai Mamang pun langsung memeriksa tumpukan uang palsu yang ia pesan. Got the cash, the van? Sí. Trust you. Setelah meraba dengan seksama, Chris pun dengan cepat mengetahui jika bahan dari uang palsu itu tidak sesuai, dan dengan tidak enak Edwin pun menjelaskan jika bahan baku yang Chris minta kini hanya dimiliki oleh bos mafia lokal di sana bernama Gonzalo. Dimana dengan kecewa, Mamang pun komplain dan kemudian memberitahu Sebastian akan kualitas uang palsu mereka, yang itu membuat Chris terpaksa harus pergi mendatangi markasnya Gonzalo si bos mafia Panama. You know, stay away from Gonzalo. Stay away from him. We're gonna find it. Di tempat lain, Sebastian pun entah kenapa malah terlihat datang dan masuk ke rumah Briggs dengan santai, yang tanpa diduga rupanya Briggs adalah suruhan Sebastian sendiri dan merupakan anak buahnya, di mana perkara narkoba yang dihilangkan Andy serta keberangkatan Chris ke Panama ternyata adalah rencananya Sebastian, namun motifnya masih belum diketahui kenapa Sebastian ini berkhianat. I'm really sorry about that. Looking for Gonzalo? Tiba di markas Gonzalo, Mamang pun menyuruh Andy untuk tetap di mobil dan menjaga uang 3 juta mereka. Namun setelah Chris masuk, Andy malah ditelepon oleh Briggs yang menyuruhnya untuk membawa 3 juta dolar itu guna disuruh kabur dari sana dan membeli narkoba kepada salah seorang bandar bernama Ruben, yang jika Andy menolak maka Briggs akan menghabisi ponakannya dengan mengirimkan foto. Gonzalo, te está buscando Chris Faraday. Dígame.
Chris yang ada di dalam gudang ia pun melakukan pengecekan yang benar saja Gonzalo memiliki uang palsu bahan terbaik yang ia pesan, dan tak lama sang bos pun turun mengatakan jika hari itu mereka akan melakukan sebuah aksi perampokan, sehingga Gonzalo yang tahu Chris adalah seorang legenda ia pun lantas mengajaknya untuk ikut membantu, yang uang palsu di mobil akan ia berikan secara gratis, namun karena tidak punya waktu Mamang pun menolak ajakan itu. Got 2 kids now, man, you know? Going to war or something? Danny? Come on, Danny. Situasi menjadi tegang ketika Danny mendapati jika Andy telah membawa kabur uang $3 juta mereka sebagai alat transaksi. Sehingga mendengar itu Gonzalo pun seketika marah karena menyangka jika Chris telah mempermainkannya. Dimana karena sudah tidak punya pilihan lagi, Mamang pun sebagai gantinya terpaksa harus ikut membantu Gonzalo merampok. Yang meskipun waktu keberangkatan kapal tinggal 10 menit lagi, Mamang pun ikut bersiap-siap menghadang target mereka. He's coming down. Here we go. Rupanya yang diincar Gonzalo kali ini bukannya uang, melainkan sebuah lukisan antik yang bernilai tinggi. Dan ketika ingin kabur, pasukan SWAT dan polisi pun datang hingga terjadilah aksi baku tembak. Dimana setelah berhasil melarikan diri, mereka pun tiba di markas, namun si Mamang Gonzalo berakhir tewas kehabisan darah. Sehingga melihat kesempatan itu, Chris pun mengambil lukisan tadi yang lalu bergegas kembali ke pelabuhan. What are you doing? Go, 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 go. Dengan mengerahkan tim untuk menunda keberangkatan, Chris pun berhasil naik ke kapal dengan memasuki kontainer terakhir, yang dengan cepat Danny dan Tarik pun menurunkan uang palsu mereka tanpa diketahui oleh orang lain. Dimana tahu petugas datang, Mamang pun dengan cepat juga membersihkan mobil van itu agar aksinya tidak ketahuan. Yang beruntung saat bea cukai memeriksa, mereka pun tidak sadar jika karton kucel di sana adalah lukisan mahal. 525. Anything? We'll take it apart when we get back home. Kembali ke ruangan kabin, Chris pun langsung menghajar Andy karena sebelumnya kabur membawa uang ketika transaksi. Namun setelah Andy menjelaskan jika itu terpaksa ia lakukan untuk menyelamatkan ponakannya, Chris pun kemudian meminta maaf. Dan tidak lama Sebastian pun menelpon untuk menanyakan sampai mana perkembangan misi mereka. Sehingga karena uang palsu kini sudah di tangan, Mamang pun berniat membuang narkoba yang dibawa Andy ke laut. He's gonna dump the package. Mendengar narkobanya akan dibuang, Sebastian pun kesal yang lalu menyuruh Briggs untuk kembali meneror Cat. Yang di sini Briggs pun mengancam jika Chris berani membuang narkoba itu, maka Cat dan anaknya akan ia habisi. Dimana dengan jadi pahlawan, Sebastian pun datang dengan berpura-pura ingin menyelamatkan Cat. Namun mencium bau alkohol di mulut, Cat pun kemudian marah karena Sebastian menjaga anak-anaknya dalam keadaan mabuk. Get in the truck! You think it's gonna work? It's gonna work. Kembali ke Mamang yang saat itu sedang bereksperimen sebagai bagian dari rencana yang ia susun. Dan tak lama Cat pun menghubungi dengan mengatakan tentang penyerangan Briggs yang baru saja ia alami. Sehingga Mamang yang mendengar itu ia pun dibuat bingung dari mana Briggs bisa tahu jika narkoba itu akan ia buang ke laut. Yang setelah memastikan nama bandar ke Andy, Chris pun kini sadar jika Sebastian lah dalang dibalik ini semua. A guy called Ruben? Chris, I'm not fucking lying to you. I didn't say shit. Sebastian? Berhubung terus mendapatkan serangan, Cat pun berniat kembali ke rumah dan ingin mengemasi barang-barangnya. Namun tiba-tiba Mamang Sebastian pun muncul dan memaksanya untuk melakukan olahraga malam melepaskan ion-ion tubuh. Sehingga inilah alasan kenapa Sebastian berkhianat, karena ia rupanya ingin merebut Cat dari Chris temannya. Yang sialnya ketika bertengkar hebat, Sebastian pun mendobrak pintu hingga membuat kepala Cat terbentur meja. I'm sorry. You okay?
Panik menyangka Cat sudah tewas, Chris pun benar saja menelpon dan bilang jika ia sudah tahu akan ulahnya Sebastian, yang dengan sangat murka Mamang pun berjanji akan memburu Sebastian kemanapun ia pergi. Dimana ketika takut dikirim ke surga, Sebastian pun kemudian memberitahu si kapten jika Chris membawa narkoba di dalam kapalnya, sehingga jika berhasil mendapatkan narkoba itu maka Kapten Cam juga akan dapat bagian. Aduh nih, korup juga guys ternyata ya, musuhnya Spider-Man 1 nih. Deployment in 20 minutes. Somebody's making a run on my ship. Mendengar hal itu, kapten pun langsung menghubungi bea cukai dan melaporkan jika di kapalnya ada penyelundup narkoba. Namun si Mamang yang sudah menduga, ia pun merencanakan sesuatu dengan masuk ke ruangan si kapten untuk menduplikat kunci rumah si kapten dan membuang semua uang palsu ke laut menggunakan eksperimennya tadi, yang ketika semua sudah siap Mamang pun tinggal menunggu dan penggerebekan bea cukai pun kemudian dimulai. Meskipun sudah mengerahkan anjing pelacak, pihak bea cukai pun tentu tidak menemukan apapun di kapal itu, dan ketika diinterogasi Mamang pun menggunakan keahlian berbohongnya untuk menipu para polisi, sehingga akibat tidak adanya bukti, Chris dan timnya pun dibiarkan menuruni kapal secara terpisah ketika bersandar. Namun sialnya di sini Andy malah dikejar dan harus tertangkap oleh Briggs dan anak buahnya. What's up, Houdini? Berhubung barang haram mereka masih berada di tangan Chris, Briggs pun menghampirinya ketika di pelabuhan. Yang mendengar Andy akan diancam dibunuh, Mamang pun membrutal dan berhasil menyuruh Andy kabur. Dimana ketika Andy sudah dirasa aman, Mamang pun bersedia mengantar Briggs ke lokasi di mana narkoba mereka ia sembunyikan, yang rupanya narkoba itu kini sudah berada di rumahnya si kapten. Is your friend home? Quiet. Dengan beralasan jika itu adalah rumah temannya, Mamang pun dengan santai membuka pintu dengan kunci duplikat, yang seketika membuat alarm rumah itu menyala dan memberitahu polisi untuk segera datang. Dimana narkoba itu rupanya selama ini telah disembunyikan di dalam vacuum cleaner yang disimpan di bagasi mobilnya si kapten, sehingga karena tahu jika polisi akan datang sebentar lagi, Mamang pun kabur pura-pura izin ke toilet. It's good? Yeah. Oh, great. Who the hell are you? Dumb shit. Akibat rencana briliannya Briggs dan si kapten korup pun kini ditangkap dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Dan setelah semua selesai, kini giliran si Mamang untuk memastikan keadaan Cat istrinya, sehingga mendapat kabar dari pengasuh anaknya. Cat pun dikatakan tadi telah berangkat ke rumahnya Sebastian, yang Sebastian sendiri ia pun dengan kejam berniat mengubur Cat yang dibungkus plastik dengan semen yang ada di proyeknya. I want you guys to pour this man on the south corner first. Tiba di kantor Sebastian, Mamang pun langsung membrutal menumpas pria itu dan menanyai di mana Cat berada. Dan setelah keluar dari ruangan tersebut, Chris pun menelpon Cat dan mendengar suara panggilan di sekitaran sana. Dimana dengan cepat Mamang pun kemudian bergegas menyelamatkan Cat istrinya yang hampir saja tertimbun semen, sehingga akibat ulahnya Sebastian pun kini dipenjara dan bersiap akan ditumpas oleh anak buahnya ayahnya Chris. Berhasil menyelamatkan Cat, Mamang pun menugaskan Denny dan Tarik untuk mendatangi titik koordinat yang ia berikan. Dan setelah menunggu beberapa saat, garam pemberat pun larut dan membuat semua uang palsu mereka muncul ke permukaan. Dimana dua orang ini pun kemudian selebrasi kegirangan, yang lalu dengan antusias mengumpulkan uang palsu itu, yang 15 juta dolar uang palsu tersebut akan ditukar dengan 3 juta dolar uang asli kepada si Mamang Jim. Okay, 3. Famous painting by Jackson Pollock. Beres transaksi, Jim pun menanyakan apakah Chris tahu tentang aksi perampokan lukisan berharga ketika ia berlabuh di Panama. Yang mendengar itu, Chris pun mengelak dan menanyakan memangnya berapa sih harga lukisan itu, Mamang Jim? Sehingga Jim pun menjawab lukisan itu harganya 140 juta dolar dan jika di black market setidaknya laku 20 juta dolar. Yang ketika tahu semahal apa lukisan itu, Andy pun disuruh membeli mobil van mereka yang disita dan dilelang murah oleh pihak bea cukai.
Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng ya seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Mantap juga nih kalian ini. Saya Demi selaku voice over channel Bengis Divisi Pergulatan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.